harus melibatkan diri. Nah, saudara-saudari, membangun iman yang benar. Bagaimana? Iman yang bukan sedalam kulit. Karena inilah yang kita selalu harus ingatkan diri kita. Membangun iman yang berkualiti, ya, berkualiti, bukan kuliti. Saya katakan kemarin dalam persiapan. Iman yang berkualiti itu adalah iman yang tetap bertumbuh terus, berakar kepada Kristus tiap hari, berbuah dalam kesaksian-kesaksian yang baik, dan bertahan dalam menghadapi segala cabaran dan godaan. Itulah iman yang berkualiti. Tapi iman sedalam kulit, iman kuliti itu tidak akan bertumbuh. Mungkin berkobar-kobar hari ini, tetapi hari esok bagaimana? Iman hanya sedalam kulit itu tidak sempat berakar kepada pribadi Yesus. Dan iman yang sedalam kulit itu tidak akan dapat bersaksi. Tidak ada apa-apa yang dapat kita sumbangkan sebagai kesaksian kepada sesama kita. Dan iman yang tidak berkualiti itu, iman hanya sedalam kulit, tentu sekali mudah dipengaruhi oleh godaan-godaan dan cepat akan layu, tidak bertahan. Nah, saudara-saudari, supaya kita dapat membangun iman yang berkualiti, kita kembali kepada firman Tuhan. Khususnya dalam Injil hari ini, kita mendengar, inilah putra kesayanganku, dengarkanlah dia. Dan inilah yang harus menjadi sikap dan budaya kita tiap-tiap hari. Sama ada kita yang sudah dibaptis, atau kamu para katikemen, para pilihan yang akan dibaptis, ingatlah, perlu kita mengambil sikap dan mencipta budaya pada diri kita selalu mau mendengar firman Tuhan. Sikap mendengar ini penting, karena kalau kita tidak mendengar, bagaimana kita dapat panduan pedoman dalam perjalanan hidup kita sehari-hari? Memang saudara-saudari, kita tahu dalam hidup kita ini, mungkin kita rasa juga dalam diri kita sendiri, kita banyak kali tidak suka mendengar. Kalau ibu bapa memberi nasihat, mudah-mudi kita anak-anak tidak mau mendengar. Siapa yang rugi? Demikian juga kita, umat biasa. Sikap tidak mau mendengar itu merugikan kita sendiri, karena kita tidak dapat berkembang, maju, bertumbuh. Kita tidak teguh, tidak dapat berakar kepada Kristus yang senantiasa berfirman kepada kita. Dan karena itu kita tidak dapat bersaksi, kita tidak dapat bertahan akhirnya. Nah, saudara-saudari, marilah kita perhatikan baik-baik pesan yang kita dengar dari Tuhan hari ini. Penting supaya kita sentiasa mendengar Dia. Dan mendengar Dia, saudara-saudari, dalam masa Prapaskah ini ada 3 hal yang perlu kita amalkan seperti pesan Tuhan pada permulaan Prapaskah ini, yaitu tiap hari kita mesti tekun berdoa. Dengan berdoa itu, saudara-saudari, dan juga mendengar firman Tuhan itu, kita dapat membangun relasi yang akrab dengan Tuhan. Karena inilah dasar yang penting di dalam membangun iman kita. Yang kedua harus menjadi amalan kita ialah puasa dan pantang. Karena dengan adanya pada kita puasa dan pantang, kita tidak hanya mengikut keinginan dan nafsu sendiri, tetapi lebih kita dapat mengutamakan kehendak Tuhan. Jadi kita dapat melatih, mendisiplinkan diri kita, sehingga yang kita lakukan ialah kehendak Tuhan selalu.
itu akan mendorong kita terus menjadi umat yang teguh di dalam iman. Dan yang ketiga menjadi amalan kita saudara-saudari ialah memberi sedekah. Tentu sekali sedekah ini adalah ungkapan cinta kasih kita kepada Tuhan. Kita tidak dapat mengatakan saya mengasihi Allah tapi tidak bertanggung jawab terhadap sesama dan keperluan mereka, dan tidak bertanggung jawab terhadap alam cipta Tuhan. Jadi saudara-saudari, memang banyak bahan yang dapat kita sama-sama baca, dengar, dan renung semasa kita menyambut masa Prapaskah ini. Jadi karena itu marilah kita sama-sama berusaha mendengar pesan Tuhan, bukan hanya hari ini, tetapi hari-hari dalam perjalanan